Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bener Gus Nur suka nonton film bokep? Iya, saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Salahnya di mana? Lihat film-film porno. Selama kau nonton terus, hancur kok. Kiai pun bisa tunduk kepada orang yang suka nonton film porno. Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz-ustadz yang sedang film porno. Itu betul kejadian begini, ini manusia begini dia ada. Pulang dari sini Anda semua punya motivasi suka nonton film bokep XXXX. Coba dilihat itu. Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gus Nur, saya ini pengen seperti Gus Nur suka nonton film bokep, tapi saya nggak berani. Makanya jadilah orang merdeka. Naudzubillah. Bahaya sekali fatwa picisan dari ustadz-ustadz gadungan itu, dan sehingga binatang sangat lebih sopan daripada urusan psikologi yang rusak. Kalau Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Lonte 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 asu 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 jancuk 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 jancuk. Ngetot di hotel, ngetot di hotel. matamu picek itu. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Gak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz. Harus itu ke ustadznya jadi murid biar belajar. Hubungi manajemenku loh. Kalau ngundang saya hubungi manajemenku. Nanti kalau yang ngundang miskin gratis, kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya. Matamu asu. Ya, namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran. Hanya Pak Anies Baswedan ini, yang bisa, yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Lambaian tangannya, senyumnya, omongannya, statementnya, macam-macamnya lah ya. Kayaknya begitu. Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini acara maulid bukan kampanye. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib teles. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada. Cucu amplop. Ada. Cucu yang mana ini? Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Ya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati model begitu. Nggak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu
yang model bagaimana? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama, itu bohong dia. Ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya bener, bukan mencela-mencela. Nggak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Jadi nggak ada ya orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Nggak ada saya melecehkan Habib, itu nggak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Nggak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa. Gak usah ngajari saya. Hampir semua umat muslim di Indonesia kagum sama keberanian salah satu penceramah yang lagi kondang belakangan ini. Sebut saja Suki Nur Raharja alias Suki Nur. Tapi kita hanya kagum akan keberaniannya, bukan karena akhlak dan tutur katanya. Seperti diketahui, Suki Nur memang sering melontarkan kata-kata kotor dan tidak mencerminkan akhlak seorang ustadz ataupun ulama. Hidup dalam kemajemukan sebuah bangsa terkadang menuntut kita untuk tidak heran melihat segala perbedaan. Sebuah keniscayaan bahwa perbedaan itu ada pada setiap inci kehidupan di dunia ini. Lantaran terdakwa kasus penistaan agama bersama Bambang Tri ini disebut-sebut sebagai aulia Allah. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak ada Suki Nur, Indonesia akan hancur. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini insya Allah bagian inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran. Miris memang orang seperti Suki Nur kok bisa memiliki banyak pendukung. Perlu diketahui, kesombongan Suki Nur terlihat ketika membalas pernyataan seorang mahasiswa yang menyalahkan ceramahnya. Hal itu disampaikan oleh Suki Nur melalui akun Twitter pribadinya. Melalui salah satu cuitannya, Suki Nur mengunggah sebuah video dirinya yang berdurasi sekitar 1 menit. Dalam video tersebut, orang yang berada di belakang kamera membacakan pernyataan dari seorang mahasiswa. Mahasiswa itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Suki Nur pada salah satu ceramahnya adalah salah. Mahasiswa itu kemudian berharap tidak ada lagi orang yang menonton ceramah Suki Nur agar tidak tertipu. Nah, mereka mengatakan bahwasanya disinilah Allah memperlihatkan kepada kita semua kebodohan yang nampak, dan biasanya hanya orang yang lebih bodoh yang menjadikan orang bodoh sebagai ustadz, ulama, ataupun panutan. Jelasnya, semoga yang nonton ceramah beliau mendapatkan hidayah, nggak nonton ceramahnya lagi, dan jangan sampai umat tertipu beliau lagi. Tutup pernyataan mahasiswa itu. Belum selesai membacakan pernyataan dari mahasiswa tersebut, Suki Nur langsung bertanya, pasti dari NU itu ya? Orang yang membacakan pernyataan itu kemudian menjawab, dari Aswaja Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apa ada klarifikasi dari Ustadz? Sambil mengunggah videonya saat mendengarkan sanggahan mahasiswa Medan, Suki Nur menulis bahwa wajar jika dirinya salah dan harus dimaklumi. Saya ini mubalik, kalau saya salah ya wajar, dan kalian kudu maklum, tutur Suki Nur. Menurutnya, jika ada ulama besar sepertinya melakukan kesalahan saat berceramah, maka itu bukan kesalahan sendiri, tapi karena kesalahan orang lain. Ia menjelaskan, ulama besar seperti saya ini, andai salah itu murni, bukan salah sendiri, tapi karena kesalahan orang lain. Tidak mungkin seorang tuanku Sri Rajo Bagak Kabanaran salah.
Paham kalian, cok? Matamu itu, tegas Suki Nur melanjutkan. Perlu kita ketahui, Suki Nur adalah salah satu pendukung Anies Baswedan. Pada satu kesempatan, Suki Nur mengatakan oligarkia. Nah, bisa nggak nih Pak Anies ini mulai gentle? Jangan nanti lagi-lagi rakyat ketipu. Rakyat hanya dapat harapan palsu. Saya yakin kalau memang Pak Anies itu amanah, lain daripada yang lain, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan sanggup membiayainya nanti. Nggak usah oligarki, tutur Suki Nur. Permasalahan terakhir di bangsa ini menurut Suki Nur adalah hutang. Ia juga kembali menantang Anies untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa nggak Pak Anies itu janji sama diri sendiri, kalau saya jadi presiden, saya nggak akan ngutang sepeser pun. Kalau bisa lunasi, saya lunasi hutangnya dan saya nggak akan ngutang lagi. Gitu Pak Anies, tuturnya. Itu nanti akan tiba waktunya, saya tunggu pidato seperti itu, lanjut Suki Nur. Suki Nur Raharja atau yang kerap disapa Suki Nur beberapa waktu lalu membuat surat terbuka untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seperti diketahui, Anies merupakan salah satu kandidat kuat yang diprediksi akan menjadi presiden 2024 mendatang. Gus Nur kemudian menantang Anies untuk memperbaiki 4 penyakit bangsa saat menjadi presiden. Pertama, ia bertanya, apakah Anies bisa berjanji untuk menyelesaikan masalah KKN atau tidak melakukan KKN jika terpilih menjadi presiden? Benarkah Pak Anies mau jadi presiden? Benarkah Pak Anies siap calonkan jadi presiden? Tanya Suki Nur di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Kalau benar siap jadi presiden, siapkah Pak Anies janji tidak akan KKN? Tambahnya, ia pun menantang apakah Anies siap membuat janji seperti memotong jarinya jika tidak memenuhi janjinya. Siapkah Pak Anies Baswedan ini berpidato, saya tidak akan KKN kalau ternyata saya KKN, potong tangan saya. Gak usah tangan, potong jari saya, ujar Suki Nur. Sambil memeragakan potong jari kelingkingnya, ia menambahkan jangan seperti politikus seperti Luhut Binsar Panjaitan. Siapa itu ngomong potong leher saya, potong kuping saya nggak percaya. Selain KKN, Suki Nur juga menantang Anies untuk memotong tangannya jika nantinya ia melakukan korupsi. Pasalnya, Suki Nur menilai korupsi merupakan salah satu penyakit yang ada di Indonesia. Suki Nur menyampaikan, nggak sekarang, tapi kapanlah ya kalau sudah waktunya. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan korupsi. Kalau saya korupsi, potong tangan saya. Kalau sampean nggak mau motong, saya motong tangan saya sendiri. Ini umpamanya. Kalau nggak tangan, ya kukulah kuku, sebagai simbolis. Umpamanya ini, pungkas Suki Nur.